تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nanti kasih videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaf Quraisy. Baik, kita mulai saja Pak. Nah, sebelum kita mulai bisa gambarnya ditampakkan. Baik, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini ya, dan malam Jumat pula kita bisa berkumpul di forum ini. Nah, mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kita belajar Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dianggap menjadi umatnya sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, bagaimana kabarnya, Pak? Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yusuf ya, Khodafi. Silakan langsung bergabung Pak dan bisa gambarnya dilihatkan Pak biar saling kenal. Bapak Heri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Ustaz, alhamdulillah. Ini Bapak dari mana Pak? Oh iya, saya dari Bogor Ustaz. Oh, Bogor ya, Masya Allah. Bogor. Nah, sebelum kita mulai mungkin bisa perkenalan dulu, terutama saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya asal dari Aceh. Nah, sekarang domisili di Sukabumi. Alhamdulillah. Oh, Aceh Ustaz ya? Iya, Pak. Acehnya di mana Ustaz? Gimana, Pak? Acehnya aslinya Aceh di kota mana Ustaz? Saya di Kuala Simpang, Pak. Aceh. Oh, Kuala Simpang. Saya dulu pernah tugas di Loksmawe, Aceh Utara. Ya, saya di Aceh Timur, Pak. Iya, Aceh Timur, dekat ke sana ya, ke Medan ya. Iya, lebih dekat ke arah Medan.
Nah, sekarang saya tinggal di Sukabumi, pesantren Mabda Islam yang Lindung, dan Oh iya. bergabung ya, dengan Ustadz Amin di Rumah Quran Tazkiyah gitu. Baru 1 Oh minggu iya. ini sepertinya saya ikut gabung gitu untuk membantu beliau mensukseskan program ini. Wah, Mama Yusuf tadi. Iya, ini keluar masuk nih Ustadz. Kayaknya mungkin sinyalnya ya. Iya, sepertinya sinyalnya Pak. Tadi Iya mungkin. tadi sore juga gitu ada ibu-ibu dari mana tadi ya? Jakarta malah keluar masuk juga. Oh iya, iya. Putus berarti putus, nanti nyambung putus Ya, gitu putus ya. nyambung gitu. Mungkin di sini juga kan baru hujan ini. Di sana hujan, Pak? Oh, udah berhenti ya dari sore, tadi sore. Sudah berhenti. Oh iya. Iya, udah sebelum maghrib tadi. Berarti sama dengan di sini. Mungkin kendalanya sinyal ya. Nah, inilah sedikit Iya, salah satu masalah di kalau virtualnya seperti ini. online ya. Iya, kalau online virtual ya kelemahannya tergantung dari apa kestabilan sinyal ya. Iya, kestabilan sinyal. Kalau offline kan paling ya kendalanya waktu ya. Sama aja sih Iya. kadang. Nah, insya Allah begitu mungkin perkenalannya. Berarti ini dengan Bapak Heri ya, Pak? Heri Wijaya Betul, panggilnya Ustaz. Pak. Heri Wijaya. Heri aja Ustaz panggilan Oh, saya. Pak Heri ya. Masya Ya. Allah. Domisilinya di Bogor ya. Bogor, Ustaz. Nah, insya Allah kita mulai pada malam ini ya. Nah, sebelum itu mungkin ada beberapa hal nih yang ingin kita standarkan, Pak. Pertama itu kan Ya. biasanya dari pembukaan kan kita ini menggunakan metode UMI. Sebelumnya Bapak pernah dengar ya tahsin metode UMI, Pak? Umi, kalau nggak salah pernah ya Ustaz. Teman saya lupa itu udah pernah belajar apa belum saya lupa. Oh gitu ya. Nah, Tapi karena pernah dengar. ada begitu banyak kan belajar tajwid itu ya tahsin itu ada metode UMI, ada tilawati kan qiraati gitu nih. Kita ngambil metode UMI dan insya Allah metode UMI juga ini jalurnya dari Imam Damaskus dan beliau bersanad kepada Rasulullah SAW. Oh iya Ustaz. Dan itu bagusnya metode UMI ini kita apa namanya program tahsin yang memudahkan semua kalangan baik dari anak-anak maupun orang dewasa untuk belajar Quran. Nah, di sini ada standarnya, Pak. Ketika pembukaan itu kan bertanya kabar itu nanti kita jawab ketika saya bertanya kabar bagaimana kabarnya, maka kita akan seragamkan jawabannya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu. Nah, itu biar standar kan. Nah, jadi biar semangat juga memotivasi kita untuk tetap semangat. Dengan gerakan nanti, Pak. Oh, udah mulai datang. Bentar ya. Oh, kalau ditanya kabar. Ya, nanti kan saya buka nih. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, Ustaz. Oh, dengar ya suara saya ya Pak? Dengar. Ya. Juga Abu Zaid sudah mulai hadir lagi. Nah. Assalamualaikum. Afwan tadi keluar tadi. Iya, waalaikumsalam. Baik Pak. Nah, silakan dibuka aja Pak ini ya. Videonya Pak. Biar terlihat. Masya Allah. Baik. Nah, saya ucapkan selamat datang ya di forum virtual Zoom ya, tahsin metode UMI, Rumah Quran Tazkiyah. Nah, mungkin beberapa ada yang terlewat, tapi belum jauh banget. Masih tahap perkenalan dan ingin insya Allah kita tadi sudah perkenalan. Nah, mungkin apa kita ulang perkenalannya ini Pak? Atau kita lanjut? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. Oh, baiklah. Ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahim di grup ya. Nah, kita menggunakan metode UMI. Nah, salah satu metode tahsinnya dalam mempelajari Al-Quran gitu. Nah, mungkin Bapak-Bapak sudah dengar ya sebelumnya tahsinnya, metode UMI. Nah, insya Allah kita pertemuan perdana ini, ya saya ingin menyamakan frekuensi dengan Bapak-Bapak semua ya, ketika kita membuka forum ini dengan bertanya kabar, biasanya seperti itu ya. Ada tahapnya tanya kabar, pembukaan itu nanti tanya kabar, terus ada masuk pembahasan nanti biasanya. Nah, sebelum masuk pembahasan itu ada doa. Nanti kita telah mengirimkan doa di grup. Nah, itu doa yang biasa dilakukan oleh setiap
guru Quran metode Umi. Nah, kita nanti silakan dibuka HP-nya untuk membaca itu bersama. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran nanti ini kita mulai dengan ya why, kenapa ya? Kenapa kita harus belajar tahsin? Nanti dilanjut dengan keutamaan ya, keutamaan dalam mempelajari Al-Qur'an. Terus nanti kita masuk sedikit apa namanya? Pemahaman makhrajul huruf, dasar-dasar ilmu tajwid. Cuma secara gambarannya saja. Baru nanti kita masuk ke jilid. Ke jilid 1, ya, jilid 2, jilid 3, baru nanti ke gorib. Nah, setelah itu kita masuk ke tajwid. Nah, baru alhamdulillah setelah itu bisa membaca Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Begitu ya, Pak? Masya Allah. Ini kira-kira targetnya yang ngikuti Zoom tahsin ini, ya, di rumah Quran ini, ada memiliki target tersendiri nggak, Pak? Setahun gitu, atau 6 bulan udah selesai bisa baca Quran gitu, Pak? Lebih cepat lebih baik, Tad. Lebih cepat lebih baik ya, Pak. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar ya, Pak? Tahsin. Insya Allah. Insya Allah. Berarti ini tinggal memudahkannya saja ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan buka dengan tanya kabar, Pak. Nah, tanya kabar biar seragam, biar kita semangat. Ya. Jadi ada jawabannya, Pak. Jadi ketika saya bertanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini, jadi dijawab dengan Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu kita seragamkan dengan gerakan gitu. Bisa ya, Pak? Insya Allah. Kita coba ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi semangat itu penting dalam belajar. Ayo pasti bisa. Iya bisa. Itu nanti. Pak, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Nah, baik ya, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, nanti begitu Pak ketika pembukanya seperti ini. Pasti bisa. Bentar ya Pak. Mohon maaf Pak. Biasa anak saya suka ikut gabung. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Nah, selanjutnya biasa ada moto Umi yang selalu kita berikan kepada para pembelajar Quran. Nah, itu ketika saya mengatakan moto Umi, nah jawabannya seperti ini, Pak. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Karena pembelajaran tahsin Umi itu kan dia mudah. Terus dia harus menyenangkan. Jika tidak berarti bukan metode Umi. Nah, harapannya ini nanti bisa membuat kita senang gitu. Terus menyentuh hati. Ya begitu. Bisa, Pak? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Nah, ini untuk menstandarkannya. Metode Umi itu di seluruh berbagai daerah sudah banyak orang yang menggunakannya. Dan insya Allah semuanya seperti itu ketika membuka. Gitu. Siap ya, Pak? Siap ya? Insya Allah, siap. Moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Menyentuh hati. Nah, jadi begitu. Nah, itu sebagai pembukanya saja. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke doa ya, karena kita sudah telat sekitar 20 menit. Nah, saya akan share, Pak, doanya. Terlihat ya, Pak? Ya. Jelas ya. Nah, ini dia doanya. Mungkin bisa dilihat dari HP-nya juga kan kalau ada. Kalau misalnya pakai laptop gitu. Nah, sekarang kita mari berdoa dulu sebelum kita buka forum ini ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan lafaz firman-firman-Nya. Baik. Baik, Pak. Yuk mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا علي افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله نصر من الله نور وفتح بكتابك قريب بصري وأطلق وأطلق به به لساني وصدري واستعمل بحولك وقوتك جسدي بحولك فإنه لا حول وقوتك ولا قوة إلا بك فإنه لا حول فإنه لا ولا حول قوة ولا قوة إلا إلا بك بالله العلي العظيم له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Nah, alhamdulillah kita telah berdoa. Selanjutnya insyaallah kita akan mulai pembelajaran ini dan mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan Allah mudahkan kita dalam mengucapkan kalamnya. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan mulai. Nah, Bapak mengikuti Zoom di Tahsin Metode Umi ini ya, Rumah Quran Tazkiyah itu tujuannya apa? Gitu Pak. Why? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Quran kita? Nah, ternyata kata para ulama ya, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Kalau kita kita mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Dan sudah ada banyak ulama yang mempelajari ilmu tajwid agar kita bisa baca Al-Quran. Nah, sedangkan kita sebagai individu muslim ya yang wajib ya mengimani Al-Quran ya sebagai rukun iman. Nah, tentu kita harus memahaminya, mengamalkannya. Dengan cara memahaminya itu harus kita baca. Dan bacaan itu dianggap benar oleh Allah, dianggap pahala atau bernilai pahala itu jika bacaannya kita tartil, Pak. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan membaca Al-Quran, seorang individu muslim yang baca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, maka ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, ketika kita pengen baca Al-Quran, tapi kita tidak tahu cara membacanya, nah maka kita harus belajar. Nah, tahsin. Dan tahsin ini menjadi wajib bagi kita. Sampai di sini bisa dipahami ya, Pak? Iya. Masya Allah. Nah, mohon maaf nih jika nah, maknanya apa? Di dalam Al-Quran itu, jika kita salah dalam membaca, maka salah pula maknanya. Dan ini bahaya sekali.
Nah, sebagai contoh misal ya, kita di sini ada beberapa ayat, ini mungkin Bapak sudah tahu semua ya. Sudah hafal malah kita dari kecil diajarkan ini. Ini di surah Al-Fatihah ayat kedua. Ya, seharusnya bacaan yang benar itu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang berarti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, tetapi kita membaca seperti ini, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kira-kira ada nggak, Pak, perbedaan nih? Mana yang benar, mana yang salah? Di mana letak kesalahannya, Pak? Ada yang tahu? Huruf H-nya Huruf Ustaz. HI Ustaz. H dan dengan huruf H ya. Ain. Ain dengan Hamzah. Hamzah. Nah, ketika kita ubah ain dengan hamzah, maka artinya ya Allah. Ini luar biasa artinya. Cukup menyedihkan dan bisa menjadi fatal ketika kita bacakan ini. Apalagi kita baca di dalam sholat. Gitu. Nah, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka artinya berubah. Segala kehancuran bagi Allah Tuhan, segala macam penyakit. Masya Allah. Kita berani sebut Tuhan segala macam penyakitnya. Ini mengerikan. Makanya penting. Nah, contoh lain. Di ayat kelimanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ternyata kita baca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana, Pak, letak perbedaannya, Pak? Kesalahannya ada letaknya di mana, Pak? Tasdid huruf ya, Ustaz. Nah, tasdid ya, di tasdid di huruf ya itu. Tasdidnya kita hilangkan. Nah, saya pernah dengar, mungkin beberapa tempat saya pernah mendengarkan imam ya membacakan iya langsung gitu. Nah, artinya juga mengerikan sekali, Pak. Hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Masya Allah, kita menyembah matahari. Makanya selama ini mungkin sholat kita belum sampai kepada Allah, belum selesai urusan dunia kita, karena sholat kita ternyata salah. Nah, begitu. Maka salah baca akan mengakibatkan salah makna. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang lain. Contoh lain. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Kalau kita baca seperti ini. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, ini kesalahannya di mana, Pak? Harokat. Ya, kesalahannya harokat ya. Yang benar itu wa rasuluh, bukan wa rasulih. Ketika kita baca wa rasulih, artinya juga salah. Sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Nah, Allah berlepas diri dari rasul malah. Nah, tadi yang salah itu tasydid, makhraj huruf ya. Kesalahan dalam membaca huruf, bahkan sekarang salah harokatnya saja itu bisa mengakibatkan salah makna. Nah, kalau di sini fa'alam annahu la ilaha illallah. Lalu kita baca seperti ini. Fa'alam annahu la ilah. Nah, kalau di antara yang ini, Pak, yang salah kira-kira yang mana, Pak? Lafaz Allahnya hilang, Ustaz ya. Lafaz Allahnya hilang. Ini masalah ibtidak dan waqaf. Waqaf dan ibtidak. Berhenti. Tapi buat waqaf memulai dan berhenti. Saat memulai, saat berhenti. Nah, itu juga ada hukumnya. Ya, ada cara membacanya ketika kita berhenti. Nah, ketika kita berhenti misal di fa'lam annahu la ilah. Nah, kita berhenti di situ. Nah, dan ternyata artinya juga keliru. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Nah, seharusnya kita berhenti dari kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini juga ya, masalah waqaf dan ibtidak yang berhenti dan memulai itu penting juga untuk kita pelajari. Jika salah kita berhenti, maka bisa mengakibatkan juga salah makna. Nah, ini makanya pentingnya ini. Kita lanjut aja langsung. Begini, seperti ini juga jika kita salah dalam membaca.
Tsumma 'afauna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, yang di bawahnya kita baca la'allakum tashkurun. Kalau di sini kesalahannya apa, Pak? Huruf. Shin. Shin dengan sa ya. Ini beda tipis. Menghilangkan titiknya saja artinya juga salah gitu. Nah, selanjutnya ini salah baca, salah makna. Innallaha la yukhliful mi'ad. Atau kita baca seperti ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, dari dua ayat ini kira-kira yang benar yang mana, Pak? Bisa dilihat artinya. Yang kedua. Yang bawah, Ustaz. Yang kedua ya. Masya Allah, benar Pak yang kedua. Nah, kesalahannya di mana ini kalau gitu, Pak? Panjang pendek. La ada yang tidak pakai la, Ustaz. Nah, yang berarti kan masalahnya mat ya, panjang pendek. Bahkan panjang pendeknya pun itu akan mengakibatkan salah makna. Ya, kita bacanya layuh, lanya langsung gitu. Sesungguhnya Allah benar-benar menyalahi janji. Nah, itu kan tidak benar gitu. Allah masa menyalahi janji. Nah, pada Allah yang tidak pernah menyalahi janji. Nah, jadi dari segi makhraj hurufnya, ya, bacaan hurufnya, tasdidnya, harokatnya, panjang pendeknya jika itu salah, bahkan berhentinya, maka mengakibatkan salah makna. Nah, maka bersyukurlah mungkin Bapak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita bisa bertemu di malam ini ya, di forum virtual ini, dan mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa membaca dengan benar gitu. Dan itu akan bernilai 10 nanti pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin, insyaallah. Nah, lalu apa tujuannya? Kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan ada yang menghafalkan Al-Quran, dan memang wajib kita menggunakan Al-Quran, ya, karena kan pedoman hidup. Nah, di sini, di layar ini bisa dilihat ada satu hadis ya dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an li ashabi. Rasulullah memerintahkan kita untuk bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ternyata Al-Quran ini adalah syafaat nanti untuk orang yang membacanya. Nah, mungkin di hadis lain, Pak, ini mungkin motivasi ya. Saya banyak diberikan para guru-guru tentang keutamaan mempelajari Al-Quran ini, Masya Allah, Pak. Mungkin Bapak sudah bisa lihat banyak ilmu yang di YouTube, di mana gitu. Ya, tentang seseorang yang berhubungan dengan Al-Quran. Syekh Al-Nayyib itu pernah berkata seperti ini. Kullu syai' yartabitu bil Quran yusbihu azim. Segala sesuatu ya, yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya kan, Pak? Nah, jadi apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Nah, misalnya hari ini, malam ini ya, malam Jumat, malam yang mulia, ya, insya Allah di forum yang mulia, bahkan pakaian itu pun ikut mulia, kata beliau. Ya, waktu kita pun waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Kita belajar Al-Quran. Nah, ini motivasi dan semangat kita. Dan ada begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, jangankan kita mempelajarinya, Pak. Sekarang kita sudah masuk tahap mempelajari. Ya. Sebelum kita mempelajari, ada itu Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf. Kalau nggak salah ayat 204. Ya, ketika kita mendengarkannya saja, Pak. Ketika terlewat kan orang ngaji gitu, kita dengarkan, itu sudah mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya. Pernah dengar ya ini ya ayatnya? Mungkin sering banget dibacakan oleh para ustaz. Nah, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan. Fastami'u wa ansit ya. Fastami'u lahu wa ansit, dengarkan dan perhatikan, la'allakum turhamun. Mendengarkannya saja itu Masya Allah, Pak, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mempelajarinya? Nah, ketika mempelajarinya itu juga akan ada mendapatkan dua hal. Pertama, kita karena orang Indonesia mungkin sulit mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an gitu, huruf hijaiyah. Ternyata itu diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang bisa membaca Al-Qur'an gitu. Nah, saat ini kita lagi belajar nih. Dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan wa ya ta'ufi
alaihi syaqu falahu ajrun. Dan orang-orang yang terbata-bata mempelajari Al-Qur'an ya, dan dia sulit mengucapkannya, maka baginya 2 pahala. Nah, sedangkan 1 pahala itu diganjarkan pahala oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, wal asyru wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Di dalam kitab At-Tirmizi, hadis At-Tirmizi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Dan hebatnya kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim dengan benar, maka kita mendapatkan 1 huruf dari 3 huruf dikali 10. Berapa itu, Pak? Udah 30 ya? Masya Allah. Ya, Ustaz. Tapi kita sulit membacakan alif lam mim. Nah, kita tidak bisa mengatakan mim, tapi mim gitu. Nah, kita salah, terus kita ulang-ulang kesalahan kita itu. Maka diberikan pahala oleh Allah 2 kali lipat dari yang biasanya. Berarti 3 dikali 20 bisa mendapat pahala 60. Ini kalau matematika. Masya Allah. Nah, di basmalah bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah 19 huruf. Kalikan kalau kita salah dalam membacakannya, kalikan 20. Masya Allah, nggak ada 3. Apalagi kita membacanya ketika dalam sholat. Kata Ali karamallahu wajhah, ketika kita membacakan hafalan kita di dalam sholat, ya dengan bacaan yang benar, itu akan mendapatkan 100 pahala dibanding kita membaca di luar sholat. Inilah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah ketika orang-orang yang pengen mempelajari Al-Quran. Nah, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan ini. Gitu ya, Pak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat ya, Pak. Semangat ya, Pak. Insyaallah. Keren ya, Masya Allah. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk, nih setelah ini kita akan masuk makharijul huruf ya. Tempat-tempat keluarannya huruf. Nah, kita itu sebagai gambaran saja sebelum kita memulai di jilid nanti. Nah, sekarang ini ada surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini merupakan rukun yang di dalam sholat. Nah, ketika kita salah, kayak tadi tuh, salah kita membaca atau ada imam, ketika membaca kan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Nah, maka kita penting menyeragamkan bacaan kita. Mungkin Bapak-Bapak sudah banyak ya ilmunya mempelajari 2. Nah, mungkin ini akan kita standarkan dengan metode Umi. Nah, insya Allah mungkin Bapak yang baru hadir tadi, nah itu metode Umi ini insya Allah tidak perlu diragukan lagi karena ini sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang boleh mengajarkan ini, dia sudah tersertifikasi, Pak. Gitu. Dan dia berhak untuk mengajarkan. Karena mereka tidak menjualkan buku ya, tetapi mereka lebih kepada kualitas standar dalam bacaan. Nah, ini mungkin bisa kita latih dulu sebelum kita masuk ke makharijul huruf ya. Ini surah apa ini, Pak? Al-Fatihah ya. Udah pada tahu ya. Nah, mungkin sedikit pengetahuan untuk kita semua. Di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat 7 ayat. Namun ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya 7, tetapi bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Nah, kira-kira nih yang mana kalau begitu mana ayat ke-6 dan ke-7 nih, Pak? Kalau alhamdulillahnya itu ayat pertama gitu. Ayo, Pak. Silakan. Ada yang tahu nih, Pak? Sekedar ilmu saja untuk di surah Al-Fatihah. Karena kan banyak di antara di Indonesia terutama ya. Mungkin di Indonesia terutamanya Imam Syafi'i mazhabnya. Jadi basmalah itu bagian dari 1 gitu. Maka dibacakan, dijaharkan bacaannya. Tapi kalau Imam Ahmad ya, biasanya orang Muhammadiyah itu langsung alhamdulillah. Jadi bismillahnya disirkan. Karena nggak dianggap ya. Ada yang mengatakan itu tidak dianggap bagian dari Al-Fatihah. Tapi tetap 7 ayat. Nah, ayat ke-7-nya berarti yang mana ini? 6 dan 7. Kan alhamdulillah jadi 1.
Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 6. Nah, mana ini yang 7-nya? Ada yang tahu, Pak? Siratal ladzi dibagi 2, Ustaz. Nah, siratal ladzi dibagi 2, Pak. Di mana berhentinya, Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Nah, 6 Ghairil ya. maghdubi Ghairil 'alaihim waladdallin 7. 7, Masya Allah. Nah, iya benar. Kalau di Al-Quran nanti bisa lihat an'amta 'alaihim itu ada lam alif ya, lam alif di situ. Oh, ya lam alif di situ. Nah, seperti itu. Maka nanti kita akan coba di ayat ke-7 itu ya. Kita akan membaca karena situ ada bacaan yang lam alif ini biasanya tidak boleh diberhentikan. Bahkan tadi kita membaca kan kita berhentikan karena memang napas kita tidak bisa. Boleh di sana berhenti jika kita tidak tahan napas. Tapi lebih baik kalau di dalam metode Umi ini dia berhentinya itu tidak berhenti. Nah, itu tidak berhenti. Ya langsung saja kalau bisa satu napas langsung baiknya, tapi kalau tidak bisa ya nanti berhenti di sini. Ya, mohon maaf ya Pak. Bu. Terganggu. Di sini gini aja. Mohon maaf Pak. Kadang anak saya suka ikutan. Nah, oke, mungkin begitu Pak. Nah, bisa kita coba ya Pak. Kita coba dari ta'awud dulu ya. Nah, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu, bisa Bapak perhatikan. Nah, setelah itu baru nanti satu persatu saya minta untuk Bapak membacanya. Siap ya, Pak? Sekarang jam berapa ya? Allah, siap. Masih lama ya. Baik. Dari tahun ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini jelas ya, Pak, suara saya? Jelas ya? Jelas. Ya, saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sebelum kita satu persatu, maka baca bersama-sama dulu. 2, 3. Ayo Pak, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Abu Zaid, Pak. Coba, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh ya, lumayan. Nah, sekarang Bapak Pak Heri. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Typo-nya jangan terlalu panjang, Pak. Diayunin satu ayunan saja. Minasyaitonir rajim. Bilang Ustaz ya. Diulangi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, sudah bagus-bagus. Sekarang Pak Yusuf, nih Bapak atau Mas nih? Kang ya? Udah kelihatan. Arif, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Nah, sekarang kita sempurnakan ya. A'u. Ketika a'u itu ditekan. Yang di tengah tenggorokan dia. A'u. A-nya terbuka. A. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, sama-sama Pak. 2, 3. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk di ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk bersama dulu. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba Pak Abu Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini Pak, untuk B itu jangan, dia harus I. Jelas I ya. Wajahnya sedikit mencucu. I. Bismillah. Jadi tidak ada huruf E-nya, tidak gitu. Tidak ada mengekor huruf E. Tidak miring ya. Tapi I. Bismillahi. Nah, coba Pak diulangi lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Heri. Suara saya Gimana Pak? Serak ya? Wah, sepertinya terputus ya. Juga nih batuk-batuk selama 2 nih. Nah, kita lanjut ya. Mungkin di bismillahnya tidak terlalu bermasalah. Nah, sekarang alhamdulillah kita mulai yang keduanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya tekankan di huruf H ya. Al-ha. Ha ditekan. Al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf A. Alamin. Nah, H dengan A ini satu tempat dia nanti. Nanti kita pelajari setelah ini. Ya Pak, bersama dulu. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, coba sekarang Pak Yusuf, coba Pak. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alamin. Tekan dikit lagi. Alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Masya Allah. Nah, sekarang Bapak Abu Zaid. Bapak, silakan Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Tinggal A, Pak. Kalau A itu terbuka ada. Titah. A. Alha. Alhamdu. Coba Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, sekarang Bapak Heri Pak, gimana Pak? Bisa Pak? Suara saya kedengaran nggak Ustaz? Tadi hilang timbul saya. Sekarang jelas Pak, jelas. Jelas ya. Dari basmalah dulu Pak, sama alhamdulillah Pak. Tadi enggak basmalah. Oh iya. Tadi keluar ya saya kayaknya ya, mental ya. Iya Pak, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kalau seperti ini insya Allah 3 bulan nih selesai. Amin insya Allah. Nah, sekarang yang ketiga. Ini sama dengan yang basmalah tadi. A-nya jelas ya. A. Ketika huruf rohnya jadi A-nya dulu. Ya. Baru nanti tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo bersama 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ma-nya jangan terlalu panjang, dia cukup diayunin saja, diayunkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo bersama dulu.
Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Masya Allah. Nah, Rahim. coba sekarang Pak Heri, coba. Tiga, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Pak Yusuf. Ar-Rahmanir Masya Allah Rahim. ya. Ayo Pak, Abu Zaid. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Tinggal himnya itu jangan masuk ke hidung ya Pak. Him, buka him gitu. Him. Nah, jadi nggak melalui hidung dan huruf H. Nah, selanjutnya Maliki Yaumiddin. Oh, mohon maaf Pak, mati lampu di sini. Sudah hampir. Saya ulangi lagi. Maliki Yaumiddin. Yuk bersama. 2, 3. Maliki Insyaallah. Itu keluar. Cek. Halo? Cek. Jelas ya, Pak? Cek. Pak. Ada semua tadi. Cek. Halo, Pak. Dengar suara saya? Cek. Dengar ya, Pak? Tadi sempat mungkin karena tiba-tiba mati lampu, jadi sinyal saya kayaknya, Pak. Mohon maaf. Sekarang jelas semua ya, Pak? Halo Pak Abu, jelas ya? Cek. Sepertinya lagi mengkondisikan. Pak Heri jelas ya, Pak? Cek. Pak. Cek. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Ustaz. Tadi sempat hilang. Sepertinya gara-gara sebentar mati lampu jadi kaget kali sinyal. Langsung ikutan dia pergi. Cek. Kita tunggu dulu sebentar untuk mengkondisikan sinyal. Cek, Pak. Cek. Suara saya jelas, Pak? Saya nggak dengar suara Bapak ya.